Kemudian lanjut ke motor servo ya. Servo agak sedikit berbeda dengan stepper. Kalau servo kita ngaturnya berdasarkan sudut. Paling gampang nanti kalau servo itu kita pakai Arduino saja, karena data analog paling mudah kita pakai Arduino. Tidak usah repot setting-setting data PWM dan lain sebagainya. Dan juga di Arduino sudah ada library-nya motor servo. Jadi silahkan baca slide-nya dulu. Sudah saya share di kelas ya, mungkin di classroom atau di Waskita sudah saya share. Nah silakan itu dibaca-baca bagaimana proses codingnya. Langsung kita menuju ke bagian codingnya saja. Kita menuju ke sini ya, langsung bagaimana cara menggerakkan servo dengan Arduino. Ini saya capture gambarnya dari nyebarilmu.com. Sebenarnya kalau bikin juga nggak susah sih ya. Nah bahannya ya Arduino. Terserah mau Uno, mau apapun yang kalian punya, asalkan itu Arduino sama saja, kompatibel Arduino kompatibel. Kemudian ya yang jelas komputer, motor servo, kabel, dan yang terpenting adalah ini library-nya. Secara default sudah ada sih library servo itu di Arduino IDE, tapi kalau kalian belum ada di Arduino IDE, silahkan cari atau download di arduino.cc. Nah untuk servo kakinya itu biasanya ada 3. Yang merah dan hitam ini untuk power ya. Hitam itu ke minus biasanya, merah ke plus atau VCC. Kemudian yang kuning ini dihubungkan ke PWM, bagian PWM. Ini di sini ada 3, 5, 6, 9, 10, 11 yang ada tanda digital PWM-nya. Nah kurang lebih itu saja. Kemudian nanti kita codingnya nggak susah. Kita memasukkan library ya. Kemudian menamai servo kita. Kemudian membuat variabel, kemudian melakukan setup di sini, setup servonya, mau ditaruh di pin berapa, kalau di sini contohnya di pin 3, dan mulai coding. Ini berdasarkan, nah yang atas ini ya, jadi pos 1, pos 2 ini adalah sudut dalam derajat. Mari kita langsung coba praktek di Arduino-nya. Kita menuju ke alat langsung ya. Jadi kali ini kita menggunakan Arduino saja, Arduino Uno yang saya gunakan untuk percontohan di motor stepper. Sebenarnya ini pakai Tinkercad juga bisa ya, motor stepper, tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Nah, seperti slide sebelumnya ya. Jadi untuk menggunakan motor stepper kita gunakan dulu library-nya. Kalau belum ada silahkan nanti download dulu library-nya, ditambahkan di bagian sketch, include library. Nah ini cari servo. Kalau di tempat saya sudah ada ini servo. Sepertinya servo ini sudah ada di bawaan. Kalau belum ada silahkan download library di situsnya Arduino dan add zip library di sini. Ya tapi ini sudah ada servo, jadi tinggal klik saja. Nah maka akan muncul di situ include servo.h atau .h ya. Kemudian kita tentukan pin di servo. Kalau di tempat saya itu di pin 3. Kita lihat di video sebelah kanan itu di pin 3 nih ya, pin 3. Di pin 3. Ini servonya saya taruh di atas ini servonya ya, biar tidak kemana-mana ini. Servo saya taruh atas, terhubung di pin 3 dan ground serta power. Jadi data kontrolnya ada di pin 3 yang support PWM di sini. Nah, maka kita tuliskan di codingnya yaitu pin untuk servo, pakai integer saja nggak masalah. Pin servo yaitu ada di pin 3. Ini sebenarnya hanya variabel bantuan saja, tidak ditulis juga tidak apa-apa, nanti ditulis langsung. Kemudian kita kasih nama servonya, misalkan kita kasih servo yaitu di mana atau namanya apa, siapa, kasih saja variabel untuk servo. Misalkan saya punya servo namanya servo 1 boleh, atau saya kasih nama Udin gitu juga boleh, Udin gitu biar nggak bingung ya. Atau kalau saya kasih Uyok gitu, nah seperti ini biar nama saya sendiri ya, Uyok itu. Servo namanya Uyok, nanti saya tinggal panggil Uyok untuk muter gitu ya. Nah kemudian kita setup si Uyok ini atau servonya, itu dia ter-attach atau terhubung ke pin berapa, dengan attach pin servonya yaitu pin 3. Di sini pin servo bisa, karena saya sudah menggunakan variabel pin servo di bagian atas ini. Kalau kita tuliskan langsung kaki pinnya atau 3 ini juga bisa, sama saja.
tidak masalah. Hanya itu saja konfigurasinya. Kemudian kita langsung ke void loop, ke coding utamanya. Misalkan kita akan membuat si servo ini bergerak dari 0 kemudian ke 90 ke 180 kembali lagi ke 0 ya. Kita coba, kita perintahkan si Uyok tadi, Uyok, kita tulis di 0 derajat dulu. Dari posisi derajat 0 kita kasih delay sekitar mungkin 500 mungkin ya, 500 milisecond. Kita perintahkan si Uyok tadi untuk berputar di 90 derajat, kemudian kita kasih delay lagi 500 milisecond. Kemudian kita perintahkan Uyok lagi untuk berputar di 180 derajat. Kita kasih delay 500 milisecond. Nah, seperti ini. Kita coba compile ya, compile dan upload. Kita save dulu mungkin. Nah, seperti itu. Nampaknya terlalu cepat ya jarak delaynya, jadi motornya jatuh ya. Nah, jadi saya tambahin aja pergerakannya 1 detik aja, 1000 milisecond, 1000 milisecond dan 1000 milisecond. Nah, ini jadi posisi 0, posisi 90, posisi 180. Ini 0, 90, 180. Ya, tapi kalau kita lihat sepertinya tidak akurat banget ya. Jadi akurasi sudutnya ini juga tergantung dari jenis motor servonya. Kalau punya saya ini ya motor servo murah meriah saja, jadi akurasinya kurang ya. Nah, jadi untuk penggunaan motor servo saya rasa tidak susah ya, semudah ini ya. Tapi nanti tergantung akurasi servonya. Saya ngetik 90 tapi sepertinya dia tidak berputar ke 90 derajat. Tidak ada yang susah menurut saya motor servo ini. Jadi kalau nanti implementasinya besok kita pakai input tambahan, jadi kita bisa menggunakan motor servo ini dengan input. Ketika kita pencet angka 1 misalkan, itu akan berputar 90 derajat, angka 2 180 derajat dan seterusnya. Itu untuk motor servo. Baik, saya rasa untuk motor servo sangat sederhana sekali, sangat mudah sekali. Tidak ada kesulitan ya di motor servo. Semoga bisa dipahami tentang video motor servo ini. Selamat belajar dan terima kasih.